Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya di sini akan menjelaskan tentang proyek dari Basic Laravel. Nah, videonya itu ada di bentar, di YouTube. Nah, ini tugas kampus. Nah, ini dia playlistnya dari Sandika Gali. Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sekarang dalam keadaan sehat. Nah, ini dia proyek yang ini sudah saya buat semua. Nah, ini dia. Jadi yang isi di dalam playlist ini hasil semuanya. Ada home, ada blog, ada bot, ada kontak. Nah, ini. Nah, ada kontak. Ada. Cuman gini doang sih sebenarnya di inian di bagian apa namanya pembelajaran tentang basic Laravel. Ini tampilannya dan nah ini dia. Ini adalah codingan hasil dari eh, basic Laravel tadi. Nah, coba kita lihat di bagian resource view. Nah, ada apa saja. Nah, di sini cuma ada komponen header, layout, navlink, navbar, about, blade, kontak, home, post. Nah, ini semua. Nah, kenapa komponennya ada di sini? Karena dia tuh nanti antara header, layout. Nah, ini layoutnya, navlink, dan navbar itu terpisah. Nah, ini navbar. Header yang mana? Header itu yang bagian atasnya. Itu bagian atasnya itu header. Seperti ini nih, ini header. Nah, kenapa si ininya udah mengkondisikan kalau misalnya kita ke blok itu pasti langsung blok pack. Nah, karena di sini. Nah, di dollar header. Nah, dollar header ini ngambil dari bagian tar models. Nah, layout komponen. Nah, di sini udah dikondisikan. Belum ternyata. Salah-salah. Bagian mana ya? Controller. Kan juga. Lupa naruh ini di mana? Config. Oke. Salah. Salah bentar ya, guys. Terus Nah, di bagian sini. Nah, di bagian sini itu dia udah secara langsung menampilkan title-nya ketika kita ingin memasuki bagian-bagian yang ada di sini. Nah, dia udah dikondisikan, jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam about, nah di return view-nya di dalamnya itu ada title about pack. Nah, nama saya, kemudian header about pack gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut di bagian layout. Nah, ini headernya tuh di navlink, nah, navbar, seperti ini doang sih.
proyekan dari yang video yang ada di situ. Oh ya, kemudian di sini tuh udah nyambung sama database-nya ya. Kita lihat di env. Nah, database-nya di sini mana bagian sini HS, saya sudah buat database-nya. Nah, basic. Nah, ini dia database project tadi. Nah, database gunanya buat apa? Database itu gunanya buat di sini. Di bagian blok. Di bagian blok ini dia memakai database. Nah, ketika kita review ininya, nah bisa dimasuki seperti ini. Tuh. Nih, tuh. Ya paling seperti itu cara pembuatan tugasnya ya. Mungkin sekarang kayak dari segi tampilan dulu dan codingannya nanti saya buat video tentang pembelajarannya, tentang kita ngoding dari awal, terus bagaimana kita cara ngebuat sebuah komponen, terus bagaimana kita memanggil komponennya. Nah, di sini ada contoh cara untuk memanggil komponen. Nah, ini xmin navbar ini dan xheader ini dia untuk memanggil komponen header dan ini komponen navbar gitu. Jadi ada ininya masing-masing. Ini sih kelebihan dari Laravel ya, dia tuh xmin ini untuk pemanggilan navbarnya. Nah, di sini saya menggunakan Tailwind CSS ya. Nah, di sini Tailwind CSS-nya sudah saya run dev. Nah, ini sudah berjalan tandanya kalau kayak gini. Ini saya perjelas bagaimana Tailwind CDI itu CLI itu berjalan. Nah, seperti ini. Nah, ini tandanya sudah berjalan. Misalnya kita pengen ini lagi terminal, kita tambah lagi aja di situ. Nah, seperti itu. Biarkan, karena kalau misalnya run dev ini kita tidak usah diapa-apakan, biarkan dia berjalan. Kalau tidak berjalan, Tailwind CSS itu tidak akan berjalan. Nah, coba kita lihat lagi di bagian WPHP. Nah, di bagian WPHP ini sudah nge-route ke bagiannya masing-masing. Ada kategoris, ada author, username, ada view post, ada route post. Nah, route post ini buat apa? Buat nanti seperti ini. Karena dia kan single post ya. Nah, single post. Jadi pas kita pencet read more ini, dia otomatis bakal ke single post seperti ini. Gitu. Ya, kurang lebih seperti ini hasil dari pembelajaran tentang tutorial Laravel 11 dari Sandika Galih WPU. Nah, kalian bisa coba bagi yang ingin belajar Laravel, basic Laravel, walaupun ini Laravel 11 tetapi masih bisa fundamental seperti kita pemakaian public functionnya, terus tentang
variabel-variabelnya itu bisa algoritma-algoritmanya, array-nya itu bisa kalian mempelajari di YouTube Sandika kali ini. Karena saya juga dulu belajar pertama Laravel itu saya langsung melihat YouTube Pak Sandika kali ini. Nah, seperti itu. Nah, mungkin nggak banyak yang diperjelas karena bagian database paling ya, database kita lihat di bagian migration. Nah, di sini di bagian migration ini, nah ini sudah membuat table kategori dan table create. Nah, kita lihat table post. Nah, table kategori berisikan ID, name, slot, color. Nah, ini. Sedangkan create itu berisikan tabelnya itu ID, title, string, rank. Nah, sudah ini tabelnya ada di sini. Nah, ini factory-nya yang ada di sini, ada name, slot. Nah, ini apa namanya? Pengkondisiannya, ada post. Nah, di dalam post ada seperti ini. Kemudian ada user factory. Nah, seperti ini. Nah, ini dia tabel usernya. Ini. Pokoknya nanti saya akan buat kan ini karena ini sudah jadi, nanti kita buat pembuatan yang dari awal dari nol, ngebuat filenya, terus menyambungkan database INV ini project ini ke database. Ini saya database menggunakan MySQL karena PHP admin saya sedang tidak bisa, makanya saya menggunakan database ini. Kemudian ada database mungkin yang perlu dilihat tuh paling cuma bagian ini sih, bagian root dan bagian ini. Udah itu doang sebenarnya yang perlu kalian bukan pelajari, kalian fokuskan pas saat pembelajaran tentang Laravel 11 ini. Kita lihat sudah berapa menit. Seperti itu. Oke, nanti selanjutnya kita akan buat sama-sama. Kita lihat lagi bagian webnya. Nah, ini udah tampilan bawaan dari si Tailwind. Nah, lambangnya aja masih lambang Tailwind. Lambangnya masih lambang Tailwind. Bisa saja kita ganti lambangnya dengan yang lain, bisa. Nah, ini kan kita ganti dulu namanya sebentar di bagian root ini. Jadi nama saya.
sudah selesai. Nah, coba kita lihat hasilnya. Ini kalian lihat. Nah, tuh namanya jadi berbeda. Misalnya kita pencet blok, otomatis dia bakal blok Blender Ultra. Ini juga single page-nya. Nah, gitu. Nah, ini juga bisa ya kayak seperti ini. Saya juga sudah membuat apa, jadi misalnya nih, kalau kita pencet yang bagian Hostenbeer, dia otomatis bakal namanya Hostenbeer semua. Nah, gitu. Kemudian misalnya kita ini apa, Shoki Bila, itu bisa jadi Shoki Bila semua gitu. Itu udah ada pengkondisiannya. Nah, ini Mirza Weber. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya kita ini data change, nah ini bakal dia ke data change semua. Itulah. Apalagi yang harus dijelaskan ya. Eh, Sebentar. Kalian misalnya ingin apa, eh, cari tahu codingannya, bisa kalian cek di repo saya, bagian profil, repository. Nah, ini di bagian repo saya ini sudah ada tentang basic Laravel 11. Nah, kalian pengen belajar JavaScript juga, saya sudah belajar basic JavaScript, kalian bisa ambil di sini. Bisa saja kalian bisa ambil.
atau kalian pelajari. Mungkin sekian penjelasan web yang saya buat ini. Selanjutnya nanti kita kita buat dari pembuatan titik pertamanya, titik .NET. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.